Akhirnya saya bahas Shiba lagi. Subscriber yang udah lama pasti tahu kalau saya pemegang garis kerasnya. Walaupun begitu, saya tetap akan berusaha membuat video ini berimbang. Satu pertanyaan yang menurut saya bisa menjadi garis besar dari video ini, apa yang sebenarnya developer Shiba rencanakan? Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, saya perlu disclaimer dulu bahwa video itu bukan video saran investasi dan video itu bukan video saran keuangan. Banyak banget yang sudah menanti-nanti Shibarium. Sabar, saya cuma bisa bilang sabar. Buat saya, lebih baik lama daripada cepet tapi cuma hype sesaat doang. Sebab Shibarium itu direncanakan sebagai blockchain layer 2. Shibarium dengan Bond itu mirip-mirip Polygon dengan Matic. Menurut saya, udah jelas dong ketika saya berpikir seperti itu. Artinya Shibarium bukan tidak mungkin dia akan dibanding-bandingkan dengan Polygon. Sedangkan Polygon, kita tahu semua lah, itu tuh jaringan yang sudah bisa dibilang sangat mapan. Mapan di sini maksudnya dia sudah punya banyak inovasi, dia sudah punya banyak sekali dApps yang berjalan, dan ketangguhan juga jelas sudah teruji. Jadi, kalau cuma asal-asalan doang, yang penting cepet jadi gitu, ketika rilis bukan mustahil Shibarium akan menjadi bahan lawakan banyak orang. Apalagi kompetitor layer 2 di Ethereum itu ada banyak. Bukan hanya Polygon dan rata-rata mereka juga udah pada mapan. Untuk para Shiba Army, kita juga harus menekan tingkat ekspektasi. Menurut saya, hampir 70% ketika suatu proyek merilis sebuah produk besar, biasanya tidak langsung berjalan normal seperti yang diharapkan. Contohnya, Cardano. Ketika smart kontraknya dirilis, itu tidak seperti yang diharapkan. Kemudian ada juga Maze of Dalargia. Ketika dirilis itu ancur-ancuran banget, walaupun sekarang terus membaik dan masih banyak contoh lainnya. Saya juga masih merasa bersyukur sebab Shibarium titik fokusnya bukan hanya sebagai blockchain layer 2 yang cepat dan murah. Tapi Shibarium juga dia tuh fokusnya sebagai blockchain yang mampu menangani supply chain dengan baik. Lihat di medium terbarunya. Satoshi sempat menyinggung soal supply chain dan lihat juga video saya di sini. Di video itu saya sempat membahas potensi Shibarium dari sisi supply chain. Tapi sepertinya inti dari pertanyaannya masih belum terjawab. Kenapa sih banyak orang menanti-nanti Shibarium? Jawabannya menurut saya selain merubah status dari token meme tanpa visi yang jelas menjadi sebuah token meme yang punya visi, Shibarium itu seperti sebuah tolak ukur bagi banyak orang untuk meraih cuan. Kita harus jujur, kripto itu masih didominasi oleh orang-orang spekulatif. Banyak yang melakukan perdagangan menggunakan metode buy on rumor, sell on news. Ketika sebuah token meluncurkan blockchainnya, sekalipun itu layer 2, tetap aja itu menurut saya menjadi sebuah berita besar. Kesempatan seperti itulah yang digunakan banyak pedagang untuk mendulang keuntungan. Saya merasa beruntung lagi ketika stablecoin yang diberi nama Shi belum dirilis. Saya pernah membahas Shi di sini. Cek kolom deskripsi untuk linknya. Di video itu saya merasa bahwa Shi akan menggunakan konsep algoritmik seperti UST dengan Luna, dan bahkan itu yang saya harapkan. Kenapa saya mengharapkan itu? Ketika itu saya berpikir konsep algoritmik adalah sebuah sistem terbaik untuk stablecoin tanpa dukungan dolar asli di belakangnya. Sebab dapat meningkatkan nilai token penopangnya seiring potensi pengguna stablecoin ke depan. Dalam hal ini Luna ya. Untungnya UST dan Luna meledak, jatuh, dan itu membuka mata banyak orang bahwa setelah dipelajari ternyata sistem algoritmik tersebut sangat berbahaya. Di medium terbarunya, Satoshi mengatakan telah ada versi Shi yang tampaknya menghindari masalah yang ditemukan di Moonshot. Kalau saya sih menganggap kata Moonshot ini sebagai sistem algoritmik Terra kemarin. Dari situ aja menurut saya mereka juga tidak menyangka kejadian Terra. Dan bukan mustahil mereka, para developer Shiba, akan menggunakan konsep algoritmik yang sama jika tidak ada kejadian Terra. Versi yang tampaknya bisa menghindari masalah yang ditemukan di Terra mereka sebut dengan protokol eksperimental dan harus dirilis paling lambat tahun 2022 ini. Ini menarik untuk ditunggu, sebab saya mau tahu apa yang akan mereka lakukan. Menambahkan dukungan dolar asli layaknya USDC atau bagaimana? Karena sepertinya stablecoin Shi ini cukup vital peran dalam proyek-proyek yang sedang dikembangkan sekarang. Trade akan diluncurkan sebagai bagian dari pengembangan ekosistem. Trade bisa digunakan sebagai reward dari Metaverse, bisa juga sebagai Shiba Collectible Card Game dan membantu memberikan keseimbangan pada Shi. Saya ulangi ya, membantu memberikan keseimbangan pada Shi.
seperti dugaan kita tadi. Artinya memang sih awalnya stablecoin algoritmik seperti Terra. Nah, untungnya sudah ada kejadian Terra kemarin. Pasti tim pengembang sudah memikirkan resiko itu dan dia kan juga sudah menyiapkan versi lainnya. Jadi, sekali lagi ini menarik untuk ditunggu apa yang akan dilakukan terutama dengan stablecoin SHIB. Kemudian kalau kita bahas Metaverse, tampaknya ini masih agak lama untuk dirilis. Karena memang dari awal kita tahu utamanya Shibarium dulu, sebab Metaverse itu akan berada di atas Shibarium. Untungnya, Shiba Collectible Card Game sebentar lagi akan dirilis. Itu tuh kayak sebuah permainan kartu dari Shiba. Jika itu benar, saya rasa akan banyak FUD. Mungkin bakal ada orang yang ngomong, ya elah gitu doang, katanya Metaverse. Katanya game AAA. Padahal udah jelas ya, Metaverse-nya itu setelah Shibarium. Dari semua itu saya tetap tidak menyangka Shiba akan sebesar ini. Buat yang udah lama ikutin channel ini juga pasti tahu kalau saya beli Shiba itu awalnya iseng doang gitu. Jadi saya masih bisa mengontrol tingkat ekspektasi. Kalau kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya.